mata kuliah praktiknya sendiri sih gabungan sama mata kuliah teori biasanya. Ada teori rangkaian listrik, ada praktik rangkaian listrik seperti itu. Untuk selain itu ada kalau gambar teknik itu udah pasti praktik. Terus kerja bengkel tuh udah pasti praktik. Terus motor listrik tuh ada teorinya, ada praktiknya. Gabungan, pasangan, ada teori, ada praktik. Jadi yang dipelajari sama. Jadi kalau kita mempelajari teori ya harus kita praktekkan. Jadi ketika ada teori rangkaian listrik, maka ada SKS mata kuliah untuk praktik rangkaian listrik. Nah, kalau yang tidak berpasangan seperti praktik dan teori, tapi langsung jadi satu, itu ada gambar teknik. Nah, itu gambar teknik itu nanti pembagian praktik sama teorinya di dalamnya. Terus ada kerja bengkel. Kalau untuk kerja bengkel sendiri langsung ke praktik. Terus untuk praktik elektronika analog ada teori elektronika analog, praktik rangkaian listrik ada teori rangkaian listrik, seperti itu. Jadi kebanyakan ya seperti tadi, saling melengkapi. Kalau teknis pada saat praktik di bengkel atau di lab tuh menurut saya semuanya sama ya, ada prosedurnya, menggunakan APD seperti wear pack seperti ini, baju praktik, lalu sepatu, lalu untuk yang laki-laki itu rambutnya tidak boleh gondrong, jadi harus berambut pendek untuk keselamatan kerja. Dan yang tentunya kalau untuk peminjaman alat dan bahan itu nanti dilayani dan dilakukan oleh teknisi yang menjaga lab tersebut. Kelompokan ya, kalau untuk saat praktik itu yang pinjam alat ya semuanya pinjam, setiap kelompok kita harus meminjam, soalnya praktiknya nggak bisa gantian, kita praktiknya bareng, satu kelompok menggunakan alat ini semua. Jadi seperti udah paketan, jadi satu kelompok ini menggunakan semua alat ini, satu kelompok ini menggunakan alat ini. Ada CRO, ada FG. Kalau mata kuliah yang saya suka sendiri, praktik ada, teori ada. Saya suka praktik kerja bengkel, gambar teknik, lalu sistem kendali cerdas, lalu instrumentasi medis. Karena kebanyakan di situ kita harus dituntut kerja sama kelompok. Nah, disitulah asiknya, kita bisa kerja bareng-bareng sama teman, ngerjain sampai larut malam, sampai lembur-lembur. Di situ rasa asiknya. Mata kuliah teori yang saya suka itu sistem kendali, karena materinya tuh enak dipelajarin, lalu mudah dipahami. Dan kalau untuk saya sendiri, mata kuliah yang menurut saya sulit itu pengelolaan sinyal digital. Nggak tahu, tapi saya dan teman-teman saya merasa itu tuh sulit dipelajarin dan kami belum paham, seperti itu. Iya, meskipun anak SMK, karena di dalamnya tuh tidak ada kelebihan karena oh ini anak SMK berarti udah paham. Itu enggak, karena di SMK belum dipelajarin dan itu membutuhkan skill anak SMA sih menurut saya. Karena di dalamnya terdapat itu tuh mempelajari cara kita memperoleh rumus tersebut, bukan kita menghitung keelektronikaannya. Jadi seperti kita bermain rumus, seperti itu. Dan tahu sendiri kalau anak SMK mempelajari seperti itu, rasanya kurang. Untuk yang cerita menarik sendiri yang mengesankan itu ketika kami mengerjakan tugas akhir semester di suatu tempat, dan itu tuh kami dari pulang kuliah itu kami langsung mengerjakan sampai larut malam. Pernah pukul 2 dini hari, selama 1 minggu itu kami pernah pulang pada pukul 2 dini hari, yang mana nanti paginya kami harus langsung kuliah, terus sampai siang sampai sore kuliah, nanti habis itu dari sore sampai malam kita ngerjain itu. Dan itu dengan orang-orang itu kami yang mengerjakan tugas akhir tersebut berhari-hari.
menurut saya nggak cuma anak teknik aja sih, menurut saya sih ya kita semua pasti kebanyakan tugas, cuma bentuk tugas kita tuh berbeda, ada yang teori, ada yang praktik, ada yang apa ya tugas kita berbeda, cuma sama-sama banyak menurut saya. Pernah juga kok perkuliahan tuh pulang jam habis maghrib, pernah pulang sore terus, pernah kami di semester berapa itu ada waktu dimana kita tuh sangat padat, SKS-nya sangat banyak, dan itu praktik teori juga sangat banyak, dan kita ya udah sibuk banget, untuk bisa tidur aja udah bersyukur banget. Ada sih tugas mata kuliah, tugas proyek akhir, misalnya di akhir semester itu mata kuliah praktik yang menyuruh kita membuat proyek akhir dari mata kuliah tersebut. Nah, itu biasanya dikerjakan dengan kelompok maksimal 2 orang. Nah, itu biasanya membuat suatu alat mengandung inovasi yang sudah diinovasi. Jadi tidak boleh membuat alat yang sudah ada, tapi yang sudah ada lalu dikembangkan jadi sebuah alat atau teknologi baru. Salah satunya tuh diminta, itu sebenarnya kita berhak sih milih kita mau membuat apa, cuma di situ saya bersama kelompok saya membuat sebuah alat pengatur suhu ruangan menggunakan kipas, yang mana itu diatur berdasarkan jumlah orang yang masuk dan intensitas cahaya di dalam ruangan tersebut. Teman saya ada sih yang membuat pintu parkir buka sendiri dengan ditambah inovasi yang lain. Buat alatnya, prototipenya itu atau cuma ide? Prototipenya, jadi kita wujudkan dalam bentuk sebuah prototipe yang ukurannya ya tergantung yang membuat, ya ada yang besar, ada yang kecil, itu. Ada sih, kalau sebagai kita anak elektronika, kita yang harus kita miliki itu ada solder, multimeter, lalu toolset seperti obeng, tang, seperti itu. Kalau menurut saya keahlian yang harus dimiliki untuk memasuki elektronika itu ada sih, ya mungkin logika kita bisa jalan, soalnya di kelas saya pun banyak anak SMA yang bisa mengikuti pembelajaran di elektronika dengan baik. Ya kalau untuk yang anak SMA itu paham fisika, kalau yang untuk anak SMK itu paling ya mereka sudah punya keahlian dasarnya. Kalau untuk semester awal ada sih gap antara anak SMK dan anak SMA. Itu biasanya yang SMK tuh lebih mencolok karena kita lebih paham dasarnya, karena di SMK sudah dipelajari. Nah, untuk anak SMA masih bertanya-tanya, ini apa sih, ini untuk apa, seperti itu. Tapi untuk selanjutnya itu yang anak SMA bisa lebih baik karena mereka paham di di teori, di pemahaman logika, rumus, seperti itu kan. Elektronika itu banyak rumusnya, fisika, ilmu fisika itu digunakan sekali. Ya biasanya kalau untuk mata kuliah yang praktik di awal-awal itu belum menuntut uang tugas yang banyak, tetapi ketika kita sudah diberi tugas untuk membuat proyek akhir semester, itu kita banyak mengeluarkan untuk membeli alat-alat sendiri, lebih tepatnya komponen ya, seperti misal kabel, resistor, potensio atau trafo, dan lain-lain. Seperti kita membuat box yang terbuat dari akrilik, kita mengcutting akrilik, kita memesan banyak lah. Di situ kita banyak keluar. Satu kali proyek, tergantung proyek yang kita angkat sih. Ada yang kita memang mengangkat proyek dengan yang uang sedikit, paling sedikit tuh misal paling sedikit tuh 200.000, itu paling sedikit. Ya satu kelompok 2 orang. Itu baru yang dibeli mendadak ya, belum sama yang alat yang kita udah miliki, komponen yang kita udah punya itu belum terhitung. Tapi kalau yang paling tinggi itu ada yang pernah
2 jutaan juga ada. Iya, 1 kali proyek. Enggak, bukan karena PKM, itu kan emang proyek yang diangkat. Iya, harus siap uang banyak. Kesiapan dia untuk mempelajari materi baru, apakah dia siap belajar elektronika, pasti sebelum anak SMA mendaftar tuh harus mengerti elektronika tuh seperti apa nanti, kayak gitu. Jadi biar nggak salah pilih. Kalau menurut saya perkuliahan itu kalau untuk anak SMK ya itu seperti melanjutkan ke teknik yang lebih lanjut, teknik lebih dalam, teknik lebih spesifik. Seperti yang sudah saya katakan, ada elektronika industri, kita mempelajari apa yang ada di dalam industri, teknologi apa yang biasanya digunakan. Lalu untuk yang audio video itu dalam dunia per audio videoan apa yang biasanya dipelajari, seperti itu. Di SMK kan kita hanya belajar dasar. Iya, lebih spesifik. Kalau menurut saya tergantung personalnya ingin sambil bekerja atau berbisnis ya, atau berorganisasi. Kalau di kelas saya banyak, lumayan sih, ada yang bekerja sambilan, ada yang berorganisasi, ada yang tidak sama sekali. Ya saya pikir di semua jurusan juga sama kalau seperti itu, tergantung pribadinya ingin sambilan atau tidak. Kalau untuk yang sambilan ya ada yang di kafe, enggak sih, soalnya kita tuh anak elektronika tuh malah nggak suka nyervis. Mereka sambilan ada sebagai pengajar les robotika, itu biasanya udah mengikuti masuk ke klub les seperti itu, lalu mereka jadi pengajarnya ada. Yang paling berbeda dengan saat di SMK itu kita membuat proyek kelompok yang mana itu dengan uang kita sendiri, dan itu habis banyak, dan kita benar-benar mengerjakan dengan bersusah payah. Tapi menurut saya itu bagus sih. Ada, cuma 1-2 kali. Kalau di sini bisa dibilang sangat sering. Banyak sih yang bisa diambil, nanti tergantung permasalahannya itu mau di SMK atau di jurusan ini sendiri. Ada yang di jurusan ini sendiri, misalnya teman saya ada yang membuat media pembelajaran lebih lanjut soal PLC yang dengan inovasi atau yang di sini belum tersedia atau di sini masih dibutuhkan. Ada yang mengenai sistem kendali gitu. Untuk judul skripsi saya mengangkat mengenai pembuatan modul yang berisi materi sebagai bahan ajar di jurusan ini, karena ada perubahan kurikulum. Ini ada kurikulum 2019 untuk angkatan 2019, dan itu ada mata kuliah baru yang mana di kurikulum sebelumnya itu belum ada. Jadi seperti penggabungan 2 mata kuliah digabung jadi 1, namanya algoritma dan bahasa pemrograman. Itu sebelumnya adalah mata kuliah algoritma dan struktur data dan bahasa pemrograman. Lalu untuk di kurikulum 2019 ini dijadikan 1. Nah, belum tersedia nih modul untuk bahan ajar yang disusun oleh dosen, jadi masih pecah-pecah seperti itu. Nah, jadi saya tertarik untuk mengangkat masalah tersebut. Ya, R&D enggak, Harus pendidikan. kalau skripsi harus pendidikan, kalau tugas akhir bisa murni. Pesan terakhir untuk teman-teman yang ingin daftar di jurusan elektronika, sebaiknya jangan malu bertanya, tanyakan apa yang kira-kira kalian penasaran mengenai elektronika. Kalau tidak bertanya ya kalian bisa cari sendiri di internet. Itu banyak sekali yang memuat mengenai elektronika, seperti apa sih elektronika di perkuliahan, apa saja yang dipelajari. Itu saya pikir, menurut saya sudah banyak yang membahas mengenai itu. Menurut saya sebelum masuk mempelajari ilmu tersebut, kita harus benar-benar tahu supaya nanti tidak ada yang menyesal di akhir.